Teman, kita akan mengecek pengapian motor Yamaha Mio ya. Ini untuk mengecek pengapiannya. Jika itu tanpa aki ya, sebenarnya motor ini tanpa aki juga bisa hidup ya. Dan memang ini kondisinya akinya ngedrop. Jadi kita pengecekannya itu adalah dengan menggunakan test pen. Menggunakan test pen DC, yang mana di satu ujungnya itu ditempelkan ke massa ya, untuk mengetahui bahwa ada tidaknya arus yang keluar ya. Ini kita mengecek dari bagian spoolnya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman, kali ini kita sedang mendapatkan sebuah trouble Mio karburator, yang mana motor ini adalah mogok ya. Kemarin mogok teman-teman ya. Motor Yamaha Mio ini adalah motor sejuta umat ya, yang dimana motor ini siapa aja punya ya, untuk orang yang baru belajar motor, untuk orang yang baru mau beli motor, dan untuk mekanik-mekanik yang senang ngoprek motor. Biasanya motor Yamaha Mio ini adalah menjadi pilihan ya. Mungkin sudah banyak tutorialnya ya, akan tetapi kali ini saya memberikan tutorial versi saya sendiri ya, versi bengkel motor Jens Motor Cirebon ya. Sebenarnya untuk menghidupkan sebuah motor itu hanya dibutuhkan apa ya? Dibutuhkan 3 syarat, yaitu adalah syarat bahan bakar, adanya bahan bakar, lalu adanya pengapian, yang terakhir itu adalah kompresi. Nah ya, dan biasanya untuk motor-motor baru biasanya itu lebih seringnya itu adalah kompresinya lemah ya. Tapi untuk motor-motor lama tentunya itu banyak trouble ya, banyak yang harus kita cek. Oke, langsung saja kita ke TKP. Oke teman-teman, di depan kita ada motor Yamaha Mio ya. Yamaha Mio yang sudah di bredel-bredelin, yang sudah dipretel-pretelin dan dibongkar oleh mekanik kita, mekanik Bang Alek ya. Yang salah satu mekanik kawakan, salah satu mekanik senior yang ada di Cirebon ya. Tapi walaupun mekanik senior, tetapi terkadang untuk hal-hal yang sepele itu suka dilupakan ya teman-teman. Jadi kita akan mengeceknya lagi. Kita akan mengeceknya ulang seperti apa ya. Adapun pengecekannya pada saat motor Anda mogok, jadi Anda mengecek di bagian tangki bensinnya ya. Apakah ada bensinnya ataukah tidak, dilihat ya. Nah, kalau dilihat ada, berarti kita bergeser kepada yang lainnya. Ya, bahan bakar ya. Yang jalur bahan bakar itu dari mulai tangki bensin sampai dengan karburator ya. Lalu yang kedua itu pengapian teman-teman ya. Pertama kita buka busi ya. Jika busi itu tidak mengeluarkan api, kita urut ke belakang teman-teman ya. Kita urut ke belakang. Dari ini apa namanya, kabel dari CDI menuju coil itu harus ada teman-teman ya. Dan sebagainya nanti kita jabarkan. Nah, lalu untuk kompresi teman-teman ya. Untuk kompresi dibuka busi, lalu kita di sela-sela ya. Jika di sela-sela terasa kosong, maka kompresinya lemah. Akan tetapi ini kok di sela-sela ini masih kencang ya, berarti kan kompresinya masih bagus ya. Oke teman-teman, kita akan mengecek pengapian motor Yamaha Mio ya. Ini untuk mengecek pengapiannya. Jika itu tanpa aki ya, sebenarnya motor ini tanpa aki juga bisa hidup ya. Dan memang ini kondisinya akinya ngedrop. Jadi kita pengecekannya itu adalah dengan menggunakan test pen ya. Menggunakan test pen DC, yang mana di satu ujungnya itu ditempelkan ke massa ya, untuk mengetahui bahwa ada tidaknya arus yang keluar ya. Ini kita mengecek dari bagian spoolnya terlebih dahulu ya. Spool, perhatikan kabel spool dari bawah ya, itu ada 3 warna ya. Spool warna putih, kuning, dan hitam. Putih itu untuk pengisian ya, dan kuning itu buat lampu, sedangkan hitam itu adalah untuk massa ya. Tadi habis di jumper ya. Nah, sini. Oke, massa ya. Dan satu soketnya itu ada 2 kabel, yang mana ini warnanya itu adalah warna putih strip merah dan putih strip biru, yaitu adalah pulsar ya, pulsar positif dan negatif.
Oke, kita akan mengecek dari bawahnya dulu ya. Dari mulai spool pengisian ya. Kita colokkan dengan menggunakan jarum pentul ya. Kita mengecek dengan menyala-nyala ya. Nggak usah dikontak juga, ini nggak perlu dikontak ya, karena ini langsung dari spool. Nah, ini ada ya. Mana lihat? Ya, ini ada. Pengisian ada ya. Kalau pengisian ada berarti kan lampu sih nggak usah ya. Ya kalau misalkan mau ngecek juga nggak apa-apa ya, sama ya pengecekannya. Buat mengecek lampu juga kabelnya warna kuning. Nah, ada ya. Nah, dari sini dia akan masuk ke bagian kiprok teman-teman ya. Nah, kiprok warnanya putih juga ya. Jadi kabel dari spool itu yang putih itu masuk ke kiprok ya. Sok. Oke, ada ya. Jadi di kiprok itu ada 4 kabel teman-teman ya. Warna putih itu adalah arus pengisian dari spool. Merah itu adalah arus keluar dari kiprok menuju ke aki ya. Sementara hitam itu adalah massa, dan kuning itu adalah buat lampu teman-teman ya. Dan jika arus yang dari spool itu masuk ke sini, otomatis kita juga harus mencari ya arus keluarnya ya. Arus keluarnya itu kita cari di kabel merah teman-teman ya. Kabel merah kita colokan ya, tes di sela. Ya, itu ada ya teman-teman, ada. Nah, setelah itu dia akan jalurnya ini dari kiprok itu akan masuk ke kabel bodi dan ke kunci kontak ya, ke aki. Nah, kalau ada pengisian berarti ke sini kabel merah ya. Kabel merah ini menuju ke aki, jadi dia harus ada setrumnya ya. Nah, dia ada setrum teman-teman ya. Jadi arus merah ini masuk ke kunci kontak teman-teman ya. Kunci kontak. Nah, ketika kunci kontak di on ya, dia akan keluar warnanya coklat teman-teman ya. Arus positif keluar dari kunci kontak itu adalah untuk Yamaha. Warnanya coklat ya, itu menyebar ke seluruh beban. Dari mulai placer, ke switch rem, dan juga ke CDI juga ada lah. Nah, di sini kita mau ngecek ya. Arus yang masuk ke CDI ketika kunci kontak di on. Ini harus ada teman-teman ya. Ini kabel warna coklat teman-teman ya. Ini khusus untuk Yamaha karbu ya. Nah, di tes tuh ada ya. Arus yang masuk ke CDI dari kunci kontak itu ada. Jadi udah pasti ada arusnya ya. Tinggal kita mengecek komponen-komponennya. Ketika komponen itu diberi arus tetapi tidak mengeluarkan apa-apa ya, tidak bekerja, berarti komponennya itu rusak. Nah, dari CDI itu kan ada beberapa kabel ya teman-teman. Ini udah sambung-sambungan ya. Kalau kita jabarkan di sini ada pulser positif dan negatif, kunci kontak warna coklat ya, dan warna hitam itu adalah massa, sedangkan oranye itu adalah arus keluar menuju ke koil. Oke. Nah, untuk mengeceknya gini gampang ya. Untuk mengeceknya apakah dia CDI-nya bekerja ataukah tidak, tinggal gini aja teman-teman ya. Tar dulu. Nah, kita kotakkan saja ke massa apakah ada ataukah tidak tuh. Jika ada, berarti CDI itu bekerja dengan baik teman-teman ya. Jika pengapian sudah ditemukan ya, ini. Nah, jika dari sini sudah ada, tinggal jalurnya ya, apakah dia sampai nggak ke koil ya. Kita akan mengecek ya, apakah dia sampai apa tidak ke koil. Sok, tar dulu bang. Sok. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, arus yang masuk ada ya, berarti udah ada arus. Kita tinggal mengecek bagian-bagian lainnya ya. Untuk pengecekan pengapian itu sudah selesai, dan kita akan mengecek di bagian yang lainnya. Ternyata kita setelah mengecekkan karburatornya itu adalah salah satu manifoldnya, bautnya itu adalah selek teman-teman ya. Salah satu baut manifoldnya itu selek teman-teman. Jadi inilah yang membuat motor ini susah hidup ya. Ya, jadi walaupun kita tidak membongkar karburator, jika kita melihat baut manifoldnya saja sudah selek atau kendor ya, ini udah bekas ganjelan ya.
Jadi udah bisa dipastikan motor ini tidak bisa hidup dengan sempurna. Oke, kita akan mengakalinya seperti apa. Oke teman-teman, karena ini bautnya selek ya, jadi kita akan mencoba untuk melepas di bagian bonitnya teman-teman. Ini bonit ya, kita akan ganti packingnya juga dengan packing kertas teman-teman. Jadi karena ini namanya akal-akalan ya, akal-akalan ketika bautnya selek, kita akan mengakalinya seperti ini dulu ya. Dan jika tidak berhasil, mau tidak mau kita akan mengganjalnya kembali dengan seng, atau kita akan membubutnya ya, membuat drat baru. Pasang juga o-ringnya teman-teman ya. Kalau o-ringnya sudah jelek atau melar, sebaiknya diganti saja ya, karena o-ring itu mempengaruhi ya. Lubang pemasukan dan pembuangan itu nggak boleh bocor teman-teman. Kalau lubang pemasukan bocor itu akan susah hidup. Sementara bila lubang pembuangan itu bocor, akan mengalami nembak-nembak ya. Kita pion, kita nyalakan ya. Ya, sip. Oke teman-teman, di sini juga kita telah menjemper massa ya, jemper massa. Karena massanya itu kadang nyambung, kadang tidak ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.